tambahkan dari line di kode yang kita menjadikan konten tersebut. Terlebihnya lagi, dia memiliki dukungan multibahasa. Jadi Copilot ini untuk pemrograman modern bisa mengerti bahasa seperti JavaScript, yang dia bisa mengerti Python, kemudian dia bisa mengerti PHP, kemudian dia bisa mengerti HTML, kemudian dia bisa mengerti Golang dan juga Ruby untuk bagian backend-nya. Kemudian kita akan langsung masuk ke open editor kita. Itu adalah Visual Studio Code. Jadi di bagian Visual Studio Code, di bagian kiri ini, ada namanya menu extension. Di sini kita tinggal cari aja GitHub Copilot Chat. Nah, kebetulan di sini saya sudah install. Nanti teman-teman di sini ada disuruh install untuk menggunakan GitHub Copilot Chat tersebut. Jika sudah diinstal, nanti di pojok kanan bawah itu ada gambar GitHub dan teman-teman sudah mendapatkan akses free dari GitHub tersebut. Nah, untuk GitHub tersendiri dia ada 3 paket. Yang pertama adalah free, kemudian ada Pro dan juga Pro Plus. Masing-masing paket tersebut dibagi beberapa token. Jadi penggunaan AI-nya GitHub Copilot ini, dia itu berdasarkan token yang diberikan oleh si GitHub. Jadi semisal model AI model Sonnet 4.6 itu setiap prompting menggunakan 100 token. Jadi jika yang free mereka memberikan maksimal 700 token, jadi hanya 7 kali kita bisa prompting untuk membantu development mengulangi sistem kita. Begitu juga untuk Pro dan Pro Plus itu semakin tinggi, semakin banyak token yang diterima. Dan harganya itu semakin. Oke, mungkin mulai saja bagaimana cara menggunakan GitHub Copilot. Jadi di kanan ini nanti setelah kita install, di kanan ini akan muncul sebuah menu chat. Jadi di sini kita bisa memasukkan prompting kita. Kemudian di sini kita bisa switch model, kita mau pilih model yang mana. Kita bisa milih sonnet, opus, haiku, dan lain-lainnya gitu. Mungkin untuk tahap prompting awal, kita ingin membuat sebuah website kecil aja untuk menampilkan biografi kita. Mungkin untuk contohnya adalah saya ingin membuat sebuah halaman HTML yang simple untuk memperlihatkan biografi saya. Nah, agar si prompting ini lebih memahami apa yang Anda inginkan, kita harus memberikan sebuah hal-hal yang dia perlu untuk membangun sebuah file HTML tersebut. Nah, contohnya dalam biografi ini kan biasanya ada nama, kemudian ada umur, kemudian ada tanggal lahir dan juga tempat lahir gitu. Mungkin saya berikan contoh simpel aja. Nama saya adalah Robert Sebastian Siagian. Saya berumur 24 tahun. Kemudian saya sedang bekerja di salah satu company bank yang ada di Jakarta. Kemudian saya sedang berkuliah di Binus online yang jurusan komputer science. Saya ingin Anda membuatkan website biografi kita
berdasarkan data-data yang saya beri. Oke, kita enter. Nanti dia akan menganalisis apa yang kita minta, kemudian nanti dia akan mendeklar dan juga membuat sebuah file yang ada di diri tampilan Visual Studio Code. Mungkin kita tunggu selagi dia membuat. Jadi untuk sebuah chat dari AI ini kita ada beberapa selain Copilot itu ada seperti Cloud Chat, kemudian ada juga nanti Gravity dari Google, kemudian ada OpenCode yang dari OpenAI juga yang versi gratis itu. Ini adalah satu file HTML yang telah dibuat oleh AI kita tadi yang berisikan sebuah biografi kita. Nah, tinggal kita jalankan aja, kita open with live server. Nah, dari di sini sudah tampil sebuah website simple kita, di mana dia memperkenalkan nama kita siapa, kemudian kita kerja di mana, kemudian kita adalah seorang mahasiswa aktif seperti yang kita minta, kemudian usia kita berapa, tinggal kita di mana, kuliah kita di universitas apa, yaitu bisnis online, kemudian jurusan kita adalah computer science. Dan dia juga memberikan sebuah em, tentang terhadap kita, yaitu saya adalah Robertus Sebastian Segian, seorang profesional muda berusia 24 tahun yang saat ini berkarir di salah satu perusahaan perbankan di Jakarta. Di samping pekerjaan, saya aktif menempuh pendidikan S1 jurusan Computer Science di bisnis online learning dengan tekad untuk terus mengembangkan diri di bidang teknologi dan keuangan. Ini kurang tahu ini keuangannya dari mana, tapi it's okay. Mungkin, nah, ada beberapa yang dihasilkan oleh AI ini lumayan keliru. Kita bisa mengubah seperti di bagian keuangan ini. Untuk di bagian tentang saya tidak ingin ada unsur keuangan. Nah, nanti si AI ini akan menganalisis di file kita ini apakah ada di bagian tentang saya itu terkait keuangan. Nanti dia akan menghapus hal tersebut. Nah, di sini kan sudah tampil, sudah diubah kata dari keuangan dihapus dari bagian tentang saya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, sudah hilang di tentang saya yang ada di website sini. Mungkin yang ingin saya tambahkan lagi itu di bagian perjalanan. Ini adalah perjalanan karir. Mungkin saya ingin menambahkan magang saya di bawah bank profesional. Saya ingin di bawah saya ini di bagian saya inginnya di bagian jalanan ada eh, ada bagian untuk magang saya, yaitu di software house di Jakarta juga yang telah saya jalani selama 6 bulan 6 bulan sebelum saya bekerja di BI. Nah, nanti dia akan menambahkan satu card atau satu tampilan di perjalanan tersebut. Nah, ini sudah tampil. Jadi, sebelum saya bekerja di bank profesional di Jakarta, saya magang di software house atau software developer selama 6 bulan. Dan itu dia memberikan tampilan ini sesuai dengan prompt yang kita buat. Mungkin itu saja untuk tutorial penggunaan GitHub Copilot. Nah, setelah kita melihat demonstrasi tadi, mari kita tarik sebuah kesimpulan. Hal pertama yang kita dapatkan adalah peningkatan efisiensi dalam memanfaatkan AI.
Secara drastis saya sudah merasakan dalam penggunaan AI ini dalam pekerjaan saya dapat membantu saya mendevelopment itu sangat 2 sampai 3 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Karena dia dapat mengurangi waktu saya untuk mengetik, kemudian mengurangi waktu saya untuk mencari di Google ataupun biasanya orang-orang programmer itu mencari di um, repositori open source gitu. Nah, dia mampu melakukan itu. Kemudian seperti sintaks-sintaks dasar yang secara terus-menerus kita ketik itu bisa diketik oleh dia langsung. Jadi itu mempercepat siklus pengembangan kita. Namun, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pengawasan manusia. Meskipun AI ini memberikan saran-saran kode, programmer lah yang memiliki kendali dalam development system yang kita lakukan. Jadi manusia tetap bertanggung jawab atas arsitektur sistem, kemudian validasi keamanan sistem tersebut, dan juga keakuratan logika program tersebut. Jadi kalau saya biasanya itu dalam pengembangan saya udah prompting, kemudian saya baca lagi apakah ini udah benar sesuai dengan apa yang kita mau. Jika belum, nanti kita akan prompting lagi sesuai apa yang kita mau. Begitu. Baik, sampai disinilah presentasi saya mengenai pemanfaatan AI dalam pemrograman, dalam membantu dan mempercepat development sistem yang sedang kita lakukan. Saya sangat berharap inovasi teknologi ini dapat menginspirasi teman-teman semua, serta terbukti berguna bagi para pelajar, kemudian developer, dan komunitas IT yang sangat lebih luas. Sebagai referensinya, saya mengambil referensi di GitHub Documentation tahun 2026 yang ada di dokumen github.com dan juga research dan publication dari OpenAI, Codex Model, dan AI Intelligence, AI Artificial Intelligence in Software Development. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada hari ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.